nomor satu. Anda lain saja bodoh, tidak mengerti apalagi. Ya kau yang bodoh ini, kau jelaskanlah apa ini maksudnya. Anda ini Gabriel. terlebih kuncing onta, makanya nggak Gabrul, bisa. Gabrul, Gabrul, lu kalau diskusi kayak gini terus sih lu kenapa sih nggak bisa benar kalau diskusi lu, Gabrul? Ngoceh aja lu kalau diskusi. Gabrul, Gabrul, aduh, bener-bener cimot Gabrul. Hosea 3 nomor 1. Hosea 3 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Jelaskan nih. Fokus, fokus, lompat kayak onta kenapa? Kau kok asik konta aja. Ini dulu kau jelaskan ini cuman ini Fokus maksudnya. fokus satu. Ya udah nih fokus satu ini satu aja nih. Fokus Ini yang firman tadi Tuhan. dulu. Ini firman Tuhan. Anda itu lompat sini, lompat sana. Giliran Al-Quranmu ditanya, Kenapa ini kau nggak bisa kau jawab? Kau mau bertanya? susah. Habis ini kau 10 pertanyaan ku kasih. Cepat. Ini lu kau jelaskan dulu. Silakan. Mampus. Silakan. Habis ini 10, 15 kau bertanya. Silakan. Ayo, Aku ini aja dulu. Gabrul. Jangan kayak si cimot lu, Gabrul. Yoi. Macet guys. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Kreji. Tuhan berfirman loh kepadaku. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Ya, Tuhan juga mencintai orang Israel. Tuhan ini berfirman nih. Macet dia. Macet. 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 Pastilah macet. Macet. Kejang. Macet. Macet. Itu Tuhan ya berfirman ya, Tuhanmu ya. Jelaskan dulu. Habis ini mau 15 pertanyaan kau, silakan. Gak akan bertanya lagi aku. Ayo teman-teman, ini yang 2K tolong di subscribe dulu ya channel YouTube Akang nih, Akang Santang Kreator teman-teman. Ke YouTube sebentar ya, ini baru 700, tinggal 300 lagi guys. Ini kan 2K nih. Yang 300 orang ayo dong ke YouTube dulu dong. YouTube Akang Santang Kreator nih, baru 700 teman-teman ya. Bantu subscribe terus balik lagi ke sini nggak apa-apa ya. Ayo sodako subscribe gratis dan dapat pahala insya Allah buat dakwah ya teman-teman ya. Ayo digaspol Akang Santang Kreator nih. Sama. Tuh sama Bang Blender tuh, Bang Blender real akun. Gitu ya. Ayo digaspol teman-teman. Ini baru 700 nih, Bang Blender itu udah berapa itu? 300 ya? Baru 342. Ayo guys. Ayo dari Akang ke Bang Blender atau dari Bang Blender ke Akang terus balik lagi ke sini guys. Yang 1,9 ini nih. Ayo digaspol sampai 1000 aja. Yang Bang Blender 1000, yang Akang 1000. Ya. Ayo digaspol. Gabriel. Macet. Apa macet itu hanyalah perintah Tuhan untuk tetap mengasihi perempuan walaupun telah melakukan kesalahan, seperti Tuhan itu mengasihi Israel yang terus melakukan kesalahan. Anda itu nggak mengerti Alkitab. Maksudnya Sudah gimana? di sana diumpamakan seperti orang-orang Israel itu yang terus menyembah Allah lain keras kepala kayak kalian sembah batu. Tapi Tuhan masih mengasihi. Tahu nggak? Mengerti nggak Alkitab? Anda itu sembah batu. Sama seperti Anda itu sembah batu, tapi masih dikasih Tuhan, tapi masih keras kepala. Ngerti nggak itu? Di sini nggak ada menghujat. Di sini tidak ada penghujatan. Aku bertanya, tolong kau jawab, jangan menghujat. Gini, yang maksud dia itu, arti dia itu, bersundal itu kan orang yang bersalah, orang yang bisa dibilang tercela.
Sedangkan dalam artinya mencintai orang bersundal berarti mencintai orang yang meskipun bersalah seperti yang Tuhan mencintai orang Israel. Sedangkan orang Israel itu kan orang-orang yang bisa dibilang bersalah itu. Itu berarti- penjelasan tentang tanda cinta kasih Tuhan. Makanya berarti manusia diperintahkan harus- lebih didominasikan untuk mencintai pesundal dan perempuan perzina ya. bukan begitu. Itulah ya. Istri yang Maknanya bukan melakukan kamu ambil kesalahan, kata-katanya. Jadi cumananya? istri yang Lebih. melakukan kesalahan harus juga dicintai. Bukan kita itu juga sempurna seperti Tuhan masih mencintai manusia yang tidak sempurna seperti orang Israel itu. Terus melakukan kesalahan, itu penjelasan. Baca benar-benar. Anda mana mengerti yang kita? Iya. Anda kan sembah batu, masih juga Bu, jangan kemana-mana kau, Enggak, jangan itu kemana-mana. Anda jelaskan apa untuk Karena gini, sebentar. Karena sekarang di mancret, Matius, mancret tunggu itu, dulu, mancret. tunggu dulu. Karena di Matius 21 nomor 31, Matius ya kan, lagi Yesus- yang tadi kan belum Enggak, selesai. tunggu dulu, karena di sini dulu. terus, onta Tunggu dulu. lompat terus, lompat Karena terus. Yesus mengatakan, dan perempuan, aku berkata kepadamu, kata Yesus kan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini kata Yesus. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu dia. Apakah dari itu? Jadi persundal-persundal belum masuk surga. Makanya suruh mencintai perempuan bersundal. Gitu dia. Inilah yang kebodohan mereka bilang. Kan masih yang tadi loh, kok kenapa lagi yang lain? Iya kan? Enggak di sini Iya, kan. Anda itu kalau perempuan sundal, menjelaskan masalah pesundal kok malah Anda lari lagi ke lain. Bukan lari, itu kan nyambung. Ketika nyambung. Tuhan kalau perempuan berfirman, sundal bisa Cintailah. bertobat, mereka bisa loh. melebihi Anda yang masih tercengang Tunggu mencari dulu. kebenaran. Tuhan tadi kan memerintahkan untuk mencintai perempuan bersundal. Oke? Nah, di sini Yesus mengatakan bahwasanya yang duluan masuk surga itu adalah wanita pesundal. Nyambung nggak? Nyambung kan? Berarti memang harus pesundal duluan masuk surga. Benar nggak? Ya kan? Makanya Ya diperintahkan benar, untuk kalau dia bertobat, kalau Anda itu tidak bertobat masih cium batu, gimana masuk surga? Kemana kau cium batu aja, Perempuan gila sundal batu pasti kau lah. duluan, pemungut cukai Ini pasti dulu duluan. kau asik gila batu aja Bang. Tuhan kau Dua-duanya ngomong batu. berdosa, tapi Anda itu nggak bertobat, kerjanya cium batu. Aduh, kau nggak usah cium batu. Mancret, Gini nah dulu. mancret kau Enggak. kan, mancret. Kau bukan mencret. Coba kau jelaskan dulu. Mancret sudah kau. Enggak, tolong kau jelaskan dulu. Kau nggak usah cerita-cerita batu, bos. Ini sama batu kau. Ini batu kau nih. Ini batu kau nih. Percayalah Dengar, kepada ini dengar kau cerita batu dari tadi ya. Dengar kau baca baca nih. sepenuhnya ya. Udah. Baca sepenuhnya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jedar. Kamu tahu nggak Kau arti usah cerita gunung batu. itu? Kau nggak usah cerita batu ya. Sini. Ya, kamu nggak usah cerita batu. Anda lompat Yesaya. dengan kata. Oh, Gabriel. Aduh. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah Dia itu adalah gunung menelan batu yang kekal. Udah. Secara utuh, tidak secara Gak usah kau cerita-cerita batu Lompat dari sini, tadi. Mancret. Sekarang aku minta tadi jawaban Itu tadi. adalah Ya. perumpamaan. Anda itu Perumpamaan benar-benar apa? cium batu. Perumpamaan apa? Itu ada perumpamaan gunung batu, bukannya perciuman gunung, bukannya perciuman batu. Tuhan kau perumpamaan kau apa pula perumpamaan kau Yesaya 26 Diam, saya nih? jelaskan Apa pula tadi nah? dulu. Saya jelaskan tadi Mana? dulu. Anda diam dulu lah. Diam dulu, woi. Woi, diam dulu. Saya jelaskan yang tadi dulu. Pada waktu Yesus itu menjelaskan kepada imam tua-tua, orang yang dianggap beragama, itu yang sebelumnya, yang tentang sundal itu, yang pemungut cukai itu maksudnya mereka itu mengamalkan hukum Tuhan, Terus? tapi menolak kepercayaan yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis waktu itu. Mereka itu sangat religius tapi tidak melihat kebenaran. Makanya dikatakan begitu. Kalau pemungut cukai dan sundal itu bertobat bisa duluan daripada mereka. Anda baca adalah keseluruhan cerita itu batu dong. yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan. Nah,
Ya itu. Kau jangan cerita batu kau. Berserak kau nanti kalau cerita batu ya. Iya. Serak kau. Kau cium batu, tidak ada orang Kristen cium batu, tidak ada. Ini baca ini. Yesus adalah batu penjuru itu yang baca dibuang kan oleh tukang-tukang perumpamaan. kuli bangunan. Perumpamaan kepala otak kau tuh perumpamaan. Ini perumpamaan Kasihan apa dia. ini? Kamu itu Batu baca penjuru. juga. Ya, Iyalah. itu kamu Ini baca sendiri. ini. Makanya nggak usah bahas-bahas batu, Glenn. Itu kamu bacakan sampai habis itu ayat 11-nya. Yang cuman Ya, ini baca ini ayat apa ini? Ya, itu Dia siapa ini? kamu Batu sendiri. penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Ya, Orang itu mau bikin kamu rumah, sendiri. Bang Blender, orang mau bikin rumah, batunya dibuang. Menjelma Waduh. menjadi encus. Berarti Yesus tuh ya, Iya. yang dibuang tuh ya. Iya. Oh, berarti kalau merobohkan rumah atau membongkar rumah menjadi batu, berarti Yesus yang dibongkar. Iya. Aduh, Mak, jangan hancur kali, Bah. Aduh, gila kali ya. Cemana itu? Aduh, gila kali. Inilah mereka yang Berarti Yesus- ini. Dia ini Berarti nggak- Yesus, Ya. Yesus yang dibongkar itu di batu tuh. Aduh, Mak, batu bata berarti Yesus punya. Batu bata itu. Aduh, Mak, gila kali ya. Batu batu berarti Yesus juga. Aduh, Mak, selama ini dipijak-pijak, dipukul-pukul. Yesus. Aduh, gila kali ya. Hancur 1 menit diam kali dulu ya. lah, 1 Batu menit bangunan. diam dulu lah. Bukan Tutup kau, dulu aku cetannya terkejut itu. aja, terkejut aku, Bos. Itu kok Yesus kok jadi batu bangunan, dicampak-campakkan. Aduh, gila kali, terkejut. Kau aku agak shock dengarnya. Aduh. Berarti- Ini pencium berarti- batu. bertanya. Berarti apa? Pencium batu ini mati-matian melakukan pembenaran. Pencium batu. Orang Islam bikin kayak begini. Benarkah Bible dipalsukan? Apa jawabanmu? Tidak ada orang Kristen cium batu. Itu yang Ya. dicium. Itu Ini paling patung yang dicium. Paling patung yang dicium tuh, patung nonot. Wih, pencium nonot. Wih, nonot bayi diciumin. Aduh, ngeri kali ini. Kok nonot Pak? Aduh. Ini Ya, apa ini? tidak ada, Aduh, tidak ada, ini Mak. nonotnya kok dicium. Iya. Aduh. Nonon cium, aduh, Mak, gila kali cium nonon. Aduh, gila kali ya. Nonotnya dicium. Kok baru tahu aku ya, Mak. Ini nonot Berarti ini. Kristen ciumin Oh, aduh, gila ya, kali ya cium sudah, nonon. diam di sana dulu. Masih mending lah Nonot cium ini, batu. nonotnya Ini cium dicium, nonon, aduh, guys. Mak. Sudah Kalau cium ini di cium sana mana dulu. dicium? Aduh. Memang Aduh, Yesus Mak. mati di kayu salib. Memang Gila Yesus ini. mati di kayu salib. Aduh. Memang benar. Parah. Emang Yesus benar mati di dicium kayu tuh salib, nonotnya. Ini makanya nonotnya yang dicium. dilakukan tradisi kok pastornya peringatan. yang dicium ya ini Itu ya. tradisi peringatan. Tidak ada Ini orang nih Kristen yang keren nih percaya. Bang Blen. Ini yang Bang Blen yang keren nih, pantesan ada LGBT ya di gereja ya. Ini dicium. Dicipok ini. Parah ini, woi. Saling cipok anjir. Parah ini. Ih, kok doyan kali ya nonot anak kecil ya, nonot anak kecil ini kok dicium ya. Itu hanya Ini kenapa peringatan, nonton anak kecil ini peringatan dicium? peristiwa. Kok parah kali gitu ya cium-cium? Aduh, Mak, gila Peringatan kali ya. peristiwa. Ini Tidak ada satu yang lagi, cium satu batu, lagi nih. hapus Iya. dosa. Aduh, Mak, dicium semua. Aduh, Mak, dungkulnya pula dicium. Cium batu, Dungkulnya hapus dicium dosa. apa? Masih Kenapa mending pas cium nonton? batu ini. Jawab dulu, kenapa cium batu Kalau hapus kencing dosa? dia diompok ini gimana tuh ngompol? Ini, Ceret-ceret ini, kena ini, muka. lihat Aduh, nih. cium juga tuh. Aduh, Mak, gila kali cium, Mak. Ya ampun, parah ini gila guys, kali. parah guys, Cium-cium, gila semua ini. diciumin. Apa Aduh, ini? Tukang cium gila batu kali, mencari parah. kebenaran. Ini kok main cium-cium aja Tukang semua dia. cium batu mencari Enak kebenaran. kali. Iya, Parah cium ini. lagi. Aduh, Mak, mati kita semua cium-cium. Aduh, Mak, pantesan aduh, ada Mak, mati. geng, Aduh, ya, cium lagi. pantesan Aduh, ada geng. gila Sudah, kali. sudah. Cium-cium. Aduh, Ini gila jangan kali. seperti Cium-cium. itu ya. Waduh. Aduh, Mak, cium lagi tuh. Aduh, Mak, aduh, hancur, cium lagi tuh. Ini, Aduh, Mak, ini, gila. ini, Aduh, ini, cium. ini, Aduh, kumisnya pula dicium. Aduh, Mak. Itu tadi laki-laki sama bersuami laki-laki itu ya. Aduh, Mak, gila kali. Cium batu. Gila kali ya. Hancur, hancur, aduh, hancur banget nih, hancur banget guys. Cium semua. Aduh, Mak, hancur kali. Iya, aduh, iya, parah kali. Aduh. Kesetanan Cium, aduh, sudah Mak. kesini. Gila, aduh, iya, gila Parah kali. guys, Semua parah cium. banget Iya, ini. udah gitu semua ciumnya tuh ya. Cium, Aduh, semua aduh, cium. gila kali. Guys. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Ini Mereka. cewek nih, lihat nih cewek Iya. ini nih. Iya cewek. Itu cuma tuh, aduh, salibnya pula dicek. Aduh, Mak, mati kali cium-cium semua itu. Aduh, gila kali. Aduh, nonotnya yang dicium, nonotnya yang dicium, nonotnya guys. Dicium kayak itu gimana tuh Nonotnya. kencing tuh? Aduh, Mak, Nonotnya hancur yang dicium. kali ya. Lebih bagus lah cium batu. Ini semua sadis diciumin. ini, guys. Semua Sadis, diciumin ini. sadis, Aduh, gila sadis. kali ya. Semua diciumin. Aduh, gila Lebih ini bagus cium batu benar-benar. aja. Cuma batu ini ciumin semua. Benar-benar. Aduh, Mak, hancur kali ya. Parah Benar, kali ya. sadis. Semua diciumin lah. Nonotnya, itu Beserak cewek kau. nyium nonotnya Beserak kau. encus. Woi, Beserak orang kau. cium batu sampai mati, Woi, woi. lebih cium bagus lagi. daripada cium-cium itu. Nonotnya loh Semua yang kau
ciumin itu. dicium loh. Aduh, gila kali ya. Masa kumis pun dicium? Laki-laki sama laki, Iya. cium. Aduh, gila. Aduh, gila kali ya. Itu yang Semua kumisan dicium sama kayak yang gitu. kumisan Aduh, cipokan Biar loh. kesehatan jadi dulu ya. semua dicium. Aduh, Mak, gila kali dicium semua. Aduh, hancur itu. kali ya. Semua dicium. Aduh, Mak, Berkumis itu sama kalau yang kencing berkumis gimana itu? ciuman. Ngompol, cecer. Aduh, gila kali, hancur kali. Cium kayak gini ya. Parah kali ya. Itu loh, Serak kau. yang kumisan sama yang kumisan cipokan. Oh gila itu. Berserak kau. Jangan sosok kau. Parah Cium itu. kau dari tadi. Dari tadi asik aturan. cium batu. Sesama laki-laki berkumis jangan saling cipokan dong. Nah, iya. Gitu. Janganlah si bicara cium-cium batu aja kau. Cium Oh, batu, cium sesama batu. laki-laki berkumis cipok. Kabur. Kabur. Cium, kabur. Jangan. Mampus lu. Jangan suka menghakimin. Pasti ketampol. Sesama laki-laki Pasti aja, berkumis Bos. cipokan, guys. Kabur. Ngeri ya, ngeri kali ya. Itu patung yang dicium bukan keteknya, bukan bibirnya, tapi nonotnya yang dicium. Ih. Berarti mereka ini penyembah nonot, guys. Anggap aja dildo. Berserak kan? Berserak lah, malu lah pastilah kalau dibongkar, malu lah. Masa nggak malu? Bohong kalau nggak malu. Ya, satu lagi kabur juga. Kabur juga satu lagi. Panas. Kebongkar, aib Tuhannya kebongkar. Gua kabur aja daripada malu katanya. Salah masuk room, lu mau ngehujat jadi kehujat aja. Oke, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah ya, akan cukupkan sekian di YouTube ya, nanti kita live ulang ya. Jazakallahu khairan kasiron buat pejuang-pejuang tauhid di channel YouTube Panglima Apologet Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nutup live di YouTube. Udah kepanjangan. Berserak kan, makanya jangan berani-berani ngehujat ya. Pasti akan berbalik. Iya, jangan menghujat kalian. Pasti ketampol ke kalian sendiri. Yesus mengatakan jangan kau menghakimi kalau tidak mau dihakimi, bos. Pasti. Apapun yang kalian hujat, ketampol kepada kalian sendiri. Coba. Kalian menghujat tidak ada dasar. Hanya dengar dari orang-orang yang benci dengan Islam. Hanya dengar-dengar dari pendeta. Apa yang disampaikan pendeta, apa yang disampaikan orang lain yang benci sama Islam, kalian terima. Terus habis itu kalian sampaikan kepada kami. Mindset lah, bos. Tidak, kalian telah dulu. Penyampaian orang, langsung kalian masukkan, langsung kalian sampaikan kemari. Mindset. Itu seperti itulah sering terjadi. Tanpa kalian telah dulu. Jangan. Jangan, bos. Ya, banyak kali dalil untuk menghujat kalian, pasti ketampol, pasti. Apa yang enggak? Nah, semua cabul. Kalian mereka mengatakan ini cabul. senang banget ya nyium nonotnya Yesus ya, senang banget. Kenapa ya? Izin bertanya, kenapa Nabi Muhammad menikahi bocil? Nah, jadi gini ya, mereka selalu bertanya Nabi Muhammad menikahi bocil, ya kan? Nah, mereka melihat hukum menikahi di bawah anak umur sekarang dengan dulu di bawah sekarang. Terus kedua, kalian ini kerjanya memang hanya mencampuri rumah tangga orang saja. Waktu pernikahan Nabi Muhammad dulu, adakah keributan? Adakah ketidakpersetujuan dulu? Apakah kalian ini dari pihak keluarga perempuan sehingga mencampuri urusan rumah tangga orang? Orang tuanya saja pun setuju. Mamanya yang melahirkan setuju. Nggak ada paksaan. Kok kalian yang repot, bos? Kok kalian yang repot? Aku pun juga kalau punya anak aku, mau kunikahkan anakku sama siapa, kau yang ribut. Apa urusan kau? Aku yang ngasih makan anakku, biniku yang lahirkan anakku, kok pula yang repot kau? Urus saja keluarga kau masing-masing, gak usah urus orang lain. Paham kau?
Kecuali ada keributan dulu, ada unsur pemaksaan, boleh dipeributkan. Ini enggak. Yang ianya kau nggak dapat undangan, bodoh, nggak dapat undangan saat itu, makanya kau panas, nggak dapat undangan pernikahannya. Kok aneh pula kau, macam keluarga perempuan aja kau, asik itu aja yang kau bahas. Kalian aja Ribka menikah 3 tahun lagi, 3 tahun Ribka itu lebih parah lagi, ketampol kan, lebih parah. Aduh, gila kali, ketampol bos. Jadi kau pun juga, aku seandainya aku punya sahabat, aku punya anak perempuan, aku punya sahabat yang memiliki akhlak seperti Nabi Muhammad. Udah, yang aku jamin anakku itu bahagia ketika aku nikahkan sama sahabatku nih. Aku jamin. Aku sebagai orang tua lebih paham lagi kan. Kunikahkan, kutunangkan. Dari kecil kutunangkan dia. Apa salahnya? Apa salahnya? Kutunangkan. Karena aku jamin daripada anakku mencari jodoh yang lain. Bagus aku yang memberikan jodoh. Toh kita ingin membahagiakan anak kok. Jadi kok kalian yang panas bos? Lapet. Apa pula? Kalian pun juga kayak gitu. Jadi nggak ada lagi ya. Jadi gini lah. Kenapa kalian selalu ya menghina Nabi Muhammad? Kesimpulannya begini. Karena kalian kalah saing. Kalah saing. Ini seandainya nih kita balap motor nih ya. Motor trek apa ya? Jalan liar ya. Balap liar. Ini kita kasih poin 7 tiang. Kalian duluan balap, duluan kalian depan nih, ya kan? Antara Nabi Muhammad dengan Yesus kalian, Tuhan kalian, antara manusia dengan Tuhan nih, ya. Oke. Apakah Yesus punya pasukan? 12 itu pun lari, bos. Pasukannya, aduh Pak. Nabi Muhammad, pasukannya ribuan pasukannya, gila boy, sebagai pemimpin, keren. Itu dia. 1, udah kalah tuh ya. Yang kedua, apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Ketua RT saja pun nggak pernah ketua RT. Ada ketua RT pun nggak pernah. Kalah saing. Nabi Muhammad, kalau sekarang dia presidennya itu bos, presiden, bukan kaleng-kaleng bos. Jauh beda lah. Udah. Yang ketiga, apakah Yesus pernah menikah? Nggak sempurna laki-laki kalau nggak menikah. Nggak menikah, aduh nggak tahu lah aku kenapa alasannya. Nabi Muhammad karena kegantengan beliau, banyak wanita suka. Kita namanya ganteng ya kan, ganteng, banyak wanita dong suka dong. Gimana sih banyak namanya ganteng ya kan. Iya jelas ya kan. Yesus nggak menikah, nggak tahu lah aku apa sebabnya itu. Apa sebabnya ya kan, biasa kayak gitu, entah jelek tak apa, nggak ngerti lah aku. Terus apa lagi? Yang keempat, apakah Yesus punya harta, punya duit? Aduh nggak ngerti aku ada duit atau enggak. Nggak ngerti aku duit atau enggak. Nabi Muhammad kaya bos, kaya, banyak harta. Wah gila boy duitnya. Dermawan pula, bareng membeli, banyak duit bos. Macam bos, bayar, makan bayar. Wah royal sana sini, banyak duit, banyak harta. Wah jauh ya kan. Udah kau itu lagi. Apa lagi? Apakah Yesus pernah meninggalkan jejak? Salibnya saja pun nggak ada, pindah ke Tarutung, salib. Jejaknya, kuburannya hilang, pakunya tak ada, apapun tak ada, meninggalkan jejak untuk membuktikan dia pernah datang ke bumi. Wah, Nabi Muhammad tengok bos, semuanya ada, pedangnya ada, jejak Allah, pedangnya ada, semuanya ada, apalagi makamnya, kuburannya aja dikawal. Satu-satunya makam yang dikawal oleh petugas 24 jam, makam Nabi Muhammad bos. Keren kan? Mana semua raja-raja di dunia ini yang hebat-hebat pun, mantan presiden, bahkan Paus sendiri pun nggak pernah dikawal makamnya, nggak pernah dikawal, dikelilingin emas lagi, dilapisin emas makamnya. Keren nggak? Nah, inilah kurasa yang membuat mereka ini sirik dengan Nabi Muhammad, iri. Karena apa? Perbandingan antara Tuhan dengan manusia bisa kalah Tuhan. Tuhan bisa kalah. Gila nggak? Tuhan kan gila kan? Dengan manusia, Nabi Muhammad manusia. Inilah makanya kenapa mereka selalu menghina Nabi Muhammad, teman-teman ya. Nah itu dia. Karena iri. Lebih hebat lagi Nabi Muhammad dibanding Tuhannya. Jadi kita harap maklum saja ya. Harap maklum saja teman-teman ya. Itu perbandingan antara Tuhan dengan manusia. Kalaupun sebenarnya ya,
Kalau mau perbandingan itu antara Rasul dengan Rasul, misalnya Paulus dengan Nabi Muhammad, nggak usah, jauh lah. Ini dengan Tuhannya langsung, dengan Tuhan kita mau, dengan Tuhan langsung, dengan Tuhan, bukan dengan Rasul. Kalau Paulus, itu aja udah kalah. Makanya mereka selalu iri, teman-teman. Nah itulah ya, selalu iri, kalah saing, biasa lah itu ya kan, dengki ya kan, kalah saing. Makanya mereka kita harap maklum. Kita harap maklum saja teman-teman ya, yang buat Islam. Kenapa mereka selalu menghujat Nabi Muhammad? Nah itu ya, iri mereka. Karena gimana? Presiden saja pun ziarah ke makam Nabi Muhammad, presiden bos, presiden. Ini Tuhannya nggak pernah diziarahin, kuburannya hilang. Apa nggak iri? Kenapa presiden? Kenapa presiden itu Indonesia itu menziarahi Nabi Muhammad? Kenapa tidak pernah mencari Tuhannya? Coba, iri kan? Irilah, orang kuburannya pun hilang, gimana mau diziarahin bos? Iri. Itulah dia, iri. Gimana? Semua presiden, apa enggak presiden? Presiden siapa? Jokowi, Soekarno, semua presiden kan menziarahi makam Nabi Muhammad. Ada hoten, nggak pernah datangin, ya iri lah bos. Orang memang nggak ada kuburannya, jadi semana? Jejaknya nggak ada, salibnya sudah pindah ke Tarutung. Aku pun pening, kenapa di Tarutung ada salibnya? Kenapa di Golgota nggak ada? Udah pindah. Jadi wajar lah teman-teman ya, sekali lagi wajar, itulah. Jadi kita harap maklum saja buat oten-oten nih menghujat Nabi Muhammad, ya kan? Biasa itu. Kalau perbandingan sama Paulus, wah jauh beda lah. Jauh lah. Paulus itu ngomongnya pun berserak. Gitu. Kayak gitu. Kayak gitu kentutnya, ya kan? Kalah saing bos, kalah saing. Jadi harap maklum saja kita teman-teman ya. Begitulah. Begitulah teman-teman. Jadi harap maklum kita, mereka selalu menghujat Nabi Muhammad karena antara Tuhannya, malu sebenarnya. Persaingan Tuhan dengan manusia bisa kalah Tuhan. Mana pula? Aku mengatakan Tuhannya pencipta manusia. Pencipta manusia. Cemana mau dikatakan Tuhan menciptakan manusia? Menikah saja pun enggak. Menikah enggak. Lebih hebat aku lagi. Menciptakan anak. Ada anakku. Ya kan? Lebih hebat kita kan? Daripada Tuhannya kan? Tuhannya apa? Ciptakan anak pun enggak pernah. Zaman sekarang orang makin canggih. Makanya teman-teman percayalah. Seluruh dunia ya minimal satu orang setiap hari mualaf. Walaupun enggak terlihat kita. Minimal. Jadi tenang aja teman-teman ya. Setiap hari mualaf. Prancis setiap hari 10 orang mualaf. Norwegia setiap hari 10 orang mualaf. Mualaf loh. Indonesia ini setiap hari 1 hari mualaf. Minimal 1 orang. Ini seluruh Indonesia. Minimal tuh teman-teman. Cuman kan kadang-kadang tidak mau dipublis. Ya. Kenapa? Zaman semakin canggih. Tahun 2025 lagi apa? ChatGPT AI. Orang bertanya langsung sama AI dijawab. Siapa namamu AI? Tolonglah kau jelaskan aku tentang ini. Langsung dijawab. Tolong kau ini langsung dijawab. Ya kan? Lebih hebat AI apa dari Tuhannya? Lebih hebat AI lagi daripada Tuhannya. Makanya orang sudah menuhankan Google, ini masih menuhankan manusia. Cemananya? Orang masih menuhankan Google. Canggih. Ini masih menuhankan manusia. Serak lah bos. Ya kan? Makanya ketika pakai akal, orang banyak sadar. Setiap hari mualaf juga malu. Itu aja. Kalau dulu bisa lah, nggak ada media. Ya kan? Kalau dulu nggak ada media. Sekarang udah canggih semuanya. Ada internet, ada ini. Malulah mentuhankan manusia. Tuhannya manusia kok. Ya kan? Berserak, gereja berkurang. Gereja berkurang. Ya, pintar AI. Pintar AI dari Tuhan Oten. Pintar AI. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri katanya. Coba. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri kata Tuhannya. Sedangkan AI, kamu tanya apa bos? Silakan, aku jawab. Semua pun ada. Coba. Kamu tanya apa? Ada semua. AI. Mau apa? Buatkan lu gambar sekian. Wah ada. Buatkan ini. Udah jadi robot. Buatkan ini. Ya, langsung jawab. Anak sekolah belajar langsung jawab. Ini Yesus. Tuhannya. Pagi blender. Pagi. Ngoceh aja kau blender ya. Ya, namanya congor. Iya, congornya harus bermutu dong. Congormu terus salah aku. Salah tadi, salah. Jangan asal ngomong aja. Pagi-pagi. Salah, di mana salahku? Kristen ya, saya Kristen ya.
Ya, di mana salahku? Tolong jelaskan. Ya, Blender, jangan kau bandingkan Muhammad dengan Yesus. Levelnya Muhammad itu Rasul Paulus. Bah. Coba. Makanya si Juma itu sangat benci sama Paulus. Gini. Dengan Karena Yesus saja dulu yuk. Dengan Yesus yuk kita bandingkan yuk. Yuk kita bandingkan dengan Yesus dulu yuk. Paulus itu cetar membahana. Iya, dengan oke, baik ya. Kau mengatakan Paulus ya. Baik, kita bahas Paulus ya. Kau catat ya. Jangan lari kau. Jangan kau bandingkan Muhammad sama Yesus. Oke, enggak usah. Levelnya itu Rasul Paulus. Sebentar. Kita bahas Paulus ya. Baik. Oh iya, serah kau. Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada beberapa ayat Yesus mengatakan celakalah kau hai orang-orang Farisi. Tidak ada pengecualian ya. Tidak ada pengecualian. Celakalah kau hai orang-orang Farisi. Celakalah kau hai orang-orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Tentang hukum Taurat, aku orang Farisi jedar. Masalahnya di mana? Loh, Yesus mengatakan celakalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi telah menutup pintu kerajaan sorga. Ya kamu ngerti nggak arti orang Farisi itu? Loh apa? Sekte? Nah makanya kalau nggak ngerti Alkitab jangan kamu ambil ayat. Ya udah sekarang. Banyak ayat menyatakan celakalah hai orang-orang Farisi. Iya, celakalah hai orang-orang Farisi. Udah buka data. Kamu ngerti nggak arti orang Farisi itu? Orang Farisi itu sekte. Dengar ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nggak ada Farisi pengecualian ya. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, menutup pintu kerajaan sorga. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Sebab kamu sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Mana lagi? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Banyak, oke? Oke, terus apa lagi? Ngomong terus, kapan aku ngomongnya? Kau ya. Kamu harus tahu dulu orang Farisi itu orang yang bagaimana. Orang Farisi itu yang membantah Tuhan Yesus. Orang itu orang berdosa. Ya jelas lah. Baca dulu nih. Gimana sih kau? Makanya nggak usah. Disunat pada hari ke-8 ini Paulus mengatakan. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi jedar. Kamu nggak ngerti itu Blender. Orang Farisi itu kamu nggak ngerti. Nggak usah ngambil ayat Alkitab kau Blender. Oke, jelaskan orang Farisi itu apa? Iya makanya kamu jangan ambil comot-comot ayat Alkitab. Aku nggak mencomot. Orang Farisi itu apa? Ya, jadi kamu selalu. Saya lihat kamu itu terlalu apa ya? Congormu itu terlalu bebas ngomong segala macam ngomong. Orang Farisi itu apa? Kau ditanya apa? Farisi itu apa? Kau tadi bilang kau tahu. Ini siapa lagi nih? Tahu nggak? Ya. Orang Farisi itu siapa? Orang Farisi siapa? Jawab. Jawab. Satu pun nggak ada yang benar. Kamu mau laporkan orang saya? Farisi siapa? Jawab. Kau tadi bilang kau tahu siapa orang Farisi? Lari dia, kabur. Otak udang kau, sok-sokan kau. Kau itu Blender nggak tahu siapa orang Farisi Blender? Kau nggak tahu Blender? Udah malu kau kan? Bang Blender buka fakta itu kan? Malu kau kan? Kau pun nggak tahu. Kau bilang pula orang nggak tahu. Enggak, dia bukan kabur, dia kena report TikTok. Ini pemberitahuannya ada di saya. Suaranya nggak diterima sama TikTok, mengerikan. Kok sosokan Paulus pula lagi coba lah. Disunat hari ke-8. Ya lanjut bang. Baru aku mau nanya tadi bapaknya Paulus siapa? Keburu kabur pula dia.
Si Coba. Paulus itu cetar membahana kepala otak kau. Bapaknya aja kau nggak tahu siapa. Kenapa pula dia cetar membahana? Cetar membahana itu saya setuju. Enggak, saya setuju cetar kalau membahana. setuju saya kalau dia mengatakan ya, Paulus itu cetar membahana, saya setuju Bang Dio. Salah, Bang Dio harus setuju dong. Paulus cetar membahana. Siapa juga yang bisa membunuh 12 murid Tuhan loh, kecuali Paulus. Nah itu dia. Itu cetar membahana. Iya benar juga sih. Nggak ada yang mampu mengutuk Tuhan kecuali Paulus. Paulus kan kutuk Tuhan. Tuhannya Kristen dikutuk oleh Paulus. Galatia 3:13. Paulus yang kutuk Kristen. Paulus yang kutuk Yesus. Hebat bah, cetar membahana dia. Banyak kali kayaknya. Ini ya, Paulus disunat hari ke-8. Udah, Galatia 5:2. Apa kata Paulus? Siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jedar lagi, kena lagi Glenn. Hah? Coba, Paulus disunat. Selamat Ya kan? pagi Balender. Sedangkan dia sunat, tetapi dia mengatakan bahwasanya siapa yang Coba menyunatkan tunjukin dirimu, Muhammad sunat di mana? Muhammad sunat di mana? apalagi bising Coba kali Balender kau. silakan. Apa? Muhammad sunat nggak? Sunat. Coba Dalil. di mana dalilnya? Surah Al-Masar ayat 27. Al-Masar. Coba buka. Buka lah, inilah jujinya aku. Kok buka kan lah. saya minta data ke Anda. Kau yang butuh kok. Kau butuh kan? Saya minta data ke Anda. Jangan miskin kali, Bos. Buka Oh, enggak, lah di enggak Bible, miskin di dong. Google. Ini saya bisa Ya kok udah buka. kalau Cuman saya kalau minta di sini Anda yang diskusi membuka. ketika kau ingin minta dalil, kau harus Nah, siapkan ini kan dua bisa handphone. nih. Cuman saya minta Anda yang ayo udah buka data ya. Surah silakan, Al-Masar ayat Anda. 27. Silakan. Silakan. Silakanlah kau buka. Loh, mana bukalah datanya. Kau yang butuh kan? Dio, ayo silakan Dio, Pak Ustaz. Loh kenapa? Pak Lu Dio. jawablah. Muhammadmu Wih. itu dipotong kulupnya enggak? Iya, itu tadi surah Al-Masar ayat 27. Buka. Bukalah, silakan. Kau lah yang buka. Loh, Kenapa saya malu minta kau bukanya? Anda tunjukkan datanya di mana. Udah aku tunjukkan dalilnya, kau buka. Kalau nggak usah. Enak aja kau. Ya, kok loh. gitu sekarang Kau yang kamu pengen kan? Balender, Kau yang mau kan? Balender. Kau yang pengen kan? Hah? Kau yang minta kan? Iya, berarti kalau Ya nggak udah, bukalah nunjukin, sendiri. berarti Muhammad nggak sunat gitu maksudnya. Ya tunjuk itu, berkuluk. sebutkan dalilnya apa tadi? Muhammad nggak bersunat nggak? Siapa bilang? Ada dalilnya. Di mana dalilnya tunjukin? Al-Masar ayat 27. Ayo silakan tunjukin. Ya buka lah kau. Wah, enak aja kau nyuruh-nyuruh kau yang butuh dalil kau. Ini cara-cara Gak diskusi usah, lu, malas Blender. aku. Tadi Enak sama aja yang kau. satu Siapa kali kau? kenceng kali suara kau, ah? Ya udah makanya. Nah, sekarang Enak aja gua kau minta nyuruh. datanya di mana lu nggak Ada bisa aku sebutkan nunjukin Al-Masar. gimana? Ayo. Udah. Kalau nggak bisa nunjukin, Ku bacakan berarti ya. Muhammad nggak Tabat sunat. yada abila abi wa tab ma'akhna anhu malu wa Mana data dulu, data dulu, Ya udah kau baru buka. congor muncungmu Ya itu. udah, salah sendiri kau. Udah ku bacakan. Data Kau dulu buka baru sendiri. muncungmu bergerak. Ayo, Ya makanya silakan. kau buka sendiri lah. Iya, datanya di mana baru muncul bergerak. Udahlah. Tadi kan aku bacakan Balender, Al-Masar ayo. 27. Ayo, silakan. Bukalah, kau carilah. Kau gila kau ya, orang itu minta dalil. Enak-enak kali kalian nyuruh. Kau pikir siapa kau? Kalau mau diskusi pakai dalil, ketika aku minta dalil sama kalian, aku buka sendiri. Gitu baru diskusi, Bos. Gitu baru diskusi. Jangan kau bukalah. Hebat kali kau. Kita minta dalil, kita buka sendiri. Jangan kau nyuruh-nyuruh. Ada Bang Blender, ada yang typing di bawah. Dio Pratama, kau dicari kiamat katanya. Dicari kiamat. Iya, kiamat nyari aku. Dia mau nyepong itu, minta sepong dia. Iya, karena Aku nggak mau perkawinan disepong sama dia. Perkawinan sama jenis. Si kiamat itu pasangnya si itu tuh, siapa tuh? Si Malikil siapa? Si Ferguson. Kok aku pula dicari jamu. Aduh, parah kali, Bah. Aku ya klenoten ya, masalah sunat. Gak usah bicara agama. Waktu aku masih SMP belum sunat aku. SMP aku takut suntik, belum sunat ya. SMP kelas 1, tapi aku udah pacaran, udah main cewek-cewek aku kan, ya kan. Kelas 2 udah mulai aku menggatal. Udah mulai itu. Udah. Nah, saat kelas 2 aku belum sunat. Itu cewek, ih Bang, bau kali punyamu Bang, bau kali. Loh. Jadi tahu nggak kalian? Aku sunat atas dasar cewek. Bau kali punya aku Bang, gak sunat Bang kayak gitu. Jadi aku nggak usah masalah agama. Gak usah. Bang, bau kali Bang. Gara-gara itu cewek nggak ada yang mau sama aku. Gara-gara nggak sunat. Bang, bau kali Bang. Tebal aku Bang.
Gara-gara itu kupaksakan aku sunat. Biar supaya wanita mau sama aku. Nggak usah bicara agama, bos. Nggak usah bicara perintah agama. Nggak usah. Itu aja dulu. Karena apa? Kita ingin membahagiakan pasangan. Ya kan? Kalau baunya selingkuh dia, bos. Nggak usah kayak situ, bos. Nggak usah ke agama kita. Kau nggak usah bicara sunat, bos. Nggak usah kau bicara sunat, ya. Itu dulu lah. Gara-gara cewek. Kalau bau kayak gitu, bau. Bang, bau kali punya kau, bang. Menjauh dari aku. Sunat laku yang tadi takut aku dengan suntik, kupaksakan. Paksakan. Itu loh. Kok bicara agama pula perintah-perintah. Kenapa? Kebersihan, bos. Kebersihan. Makanya di Kristen itu banyak yang selingkuh wanita-wanitanya karena bau. Apalagi sunat, nggak sunat. Greg gitu. Greg gitu dia. Nggak greg dia. Sedangkan lokalisasi saja pun lokalisasi. Di lokalisasi aku pernah tanya, Dek, selama kau kerja di sini, Dek, berapa tahun kau kerja? 2 tahun, Bang. Selama kau kerja di sini, mana tamumu yang lebih banyak? Yang sunat apa nggak sunat? Yang nggak sunat, Bang. Yuh, berarti Kristen lah. Nggak tahu lah aku, Bang, agamanya apa, Bang. Aku nggak ngerti-ngerti agama. Pokoknya nggak sunat. Oh ya, terus kayak mana itu yang nggak sunat? Udahlah pelit-pelit kali, Bang. Mana bau lagi, Bang. Aku udah kawan aku suka tuh sunat. Dio. Sunat Apa kau, dalam Kristen itu bebas. Aku yang bicara tadi. Iya, Aku yang saya ngomong. bicara sekarang. Bang Anda Blender yang dalam ngomong kok. sunat Aku pula yang kok. tidak ada penjelasan. Kenapa pula kau notice aku? Aku roasting Anda aku. bicara, Anda Aku diam yang dulu, ngomong. saya terangkan dulu. Iya, bukan aku. Kalau yang Anda ngomong, tidak kenapa mau kau terus, aku? diam dulu lah, Kenapa kau notice aku? Kau diam. Mana Kenapa ini? kau notice aku? Aku diam dari tadi. Diam aku dari tadi. Yang ngomong tuh Bang Blender. Makanya kau buka matamu, jangan katarak kau lihat itu. Anda sudah Aku bicara roasting banyak. malam Sini kau saya bisa diam. jelaskan. Banyak kali baca kau. Aku diam dari tadi, kau notice pula aku. Bang Blender yang ngomong kau nak tengok tuh. Makanya matamu jangan katarak kau. Macam si Bang yang ngomong matamu Diam sebelah. dulu lah, aduh. Aku yang ngomong, Bang Dio yang kena. Aku yang ngomong dari Bang Dio yang kena. Oke, Blender, oke. Marah kali. Mana diam dulu, saya jelaskan. Anda sudah bicara tentang sunat. Kita tahu dalam Al-Quran nggak ada tulis tentang sunat. Itu tahu sekali. Siapa bilang? Siapa bilang? Tahu sekali, memang nggak ada. Siapa bilang? Ada, jangan menipu semua orang di sini. Memang nggak ada. Siapa bilang? Sunat Israel Torah itu 8 hari. Siapa bilang? Oke, bentar dulu. Anda tadi menyerang Kristen pasal sunat. Kristen Ya. itu bebas sunat, enggak sunat, enggak ada apa-apa. Itu bukan penting. Tidak semua orang burunya bau. Anda saja yang bau itu. Ya. Aduh, makanya aku ini kan cuci dengan cewek. benar lah. Tidak semua orang itu burunya Ini tertutup. cewek. Memang Ini ada cewek. guru yang bermasalah kok. Mau disalahkan Baik. orang Kristen. Oke, baik Tidak ya. semua. Sebentar kau. Aduh, Oke. kau ini. Oke, tentang sunat kau dengar ya. Di Kejadian 17 nomor 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Keturunan siapa? Abraham. Catat ya. Keturunan Abraham. Ya. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Paham ya? Haruslah dikerat kulit khitanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oke? Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Siapa yang tidak menyunatkan dirimu, maka akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Karena tidak mengikuti ajaran Abraham. Karena tidak mengikuti perintah ajaran Abraham. Sama nggak dengan Al-Quran di surah An-Nahl? Mengikuti milah Ibrahim. Sama kan? Sama. Masalah bersunat mengikuti milah Ibrahim di surah An-Nahl Al-Quran. Dan kalian juga di sini dikatakan tidak mengikuti ajaran Abraham. Wajib disunat. Apanya kalian ini? Sama nggak? Lapet, kok pikirnya nggak ada? Semua Al-Quran itu ada. Masalah sunat, biar tahu kalian. Sama, kalian juga di sini wajib mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham, apa itu? Sunat. Kami juga Al-Quran juga mengikuti milah Ibrahim. Apa itu? Sunat.
Bising kali kalian masalah sunat, kalian nggak sunat aja pun bising kali kalian. Nasi sunat aja dulu. Bang Bising Blender kali sudah kalian. habis ya, sudah habis ya. Udah, sekarang ini di Kejadian 17 nomor 10 dikatakan kalian diwajibkan untuk disunat. Siapa yang tidak menyunatkan dirimu maka akan dilenyapkan dari bumi ini karena tidak mengikuti ajaran Abraham. Oke, sudah? Dah. Puas ya. Nanti saya jawab, masih ada lagi susah itu. Apa? Sudah enggak? Udah. Oke, sana saya jawab. Mazmur 147 ayat 19 hingga 20. Apa Nabi Daud bicara? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tidak ada paksaan sunat. Itu cuma untuk perjanjian orang-orang Israel. Terus Apanya kau nih? iya, Taurat itu untuk orang Israel, semua tradisinya, hanya saja sikap moral itu yang dituntut kepada segala bangsa. Nah, Dilenyapkan dari bumi ini, dilenyapkan. Iya, itu untuk orang Israel. Oke, kau orang Makanya apa? setiap orang yang Kau mau orang apa? memilih tinggal Israel, saya bukan orang Israel. Jadi, Oke, kau datang dari mana nih? Tunggu dulu Bang Blender, tunggu dulu, jawaban saya belum habis. Ulangan 10 ayat 16. Yang difokuskan bukan hanya fisikal itu. Jadi apakah sama Israel itu dengan orang Kristen itu? Ibadah. Nggak ada hubungannya sama orang Kristen. Orang Kristen tuh nggak ada. Orang Kristen itu kalau dalam istilah satir adalah penumpang gelap. Kenapa? Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, kemudian mengklaim bahwa itu kitab mereka, lalu mengajarkan sesuatu yang berbeda dari kitab tersebut, tapi menjadikan kitab tersebut sebagai landasan. Tapi ajarannya jauh berbeda dari kitab tersebut. Contoh, kalau ada kata Shema Israel Adonai Elohenu Echad, orang-orang Kristen mengimani bahwa Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal gitu. Jadi beda. Kalau Kristen kan dia menyembah Yesus. Kalau kalau Israel menyembah apa Uni? Kalau Israel dalam perspektif kitab sucinya orang Kristen, itu nama secara eksplisit Tuhannya tidak ada. Hanya ada 4 huruf suci yang mewakili nama Tuhan. Tapi kalau ditanya bagaimana pelafasannya, sampai ribuan tahun yang akan datang tuh orang Israel atau orang Yahudi tuh nggak pernah nyebutin nama Tuhannya. Jadi kita nggak pernah tahu nama Tuhannya tuh apa. Hanya saja mereka mewakili nama Tuhannya dengan tetragramaton. Ada yang bilang itu singkatan, Ehye. Ada yang mengatakan bahwa Yud He Vav He itu adalah nama. Ya, seperti itu, asumsi dan spekulasi, dan tidak eksplisit nama Tuhan mereka ada dalam kitab mereka gitu. Dalam kitab perjanjian baru juga nggak tahu Tuhan tuh namanya siapa. Makanya mereka pakai nama Tuhan kita, Allah yang dipelesetin menjadi Allah. Itu yang tidak sopannya dari teman-teman kita Kristen tuh begitu. Mereka mengambil nama Tuhan kita lalu dipeleset menjadi Allah, terus diganti lagi maknanya. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan, kalau Yahudi itu kan mengatakan bahwa Isa Al-Masih anak Maryam itu hasil anak zina. Sedangkan orang Nasrani atau orang Kristen mengatakan Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan atau Tuhan. Sedangkan orang Islam mengatakan Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah. Iya, orang Yahudi mengatakan dia anak hasil zina. Kalau orang Kristen mengatakan dia adalah anak manusia yang adalah Tuhan yang juga sekaligus terkutuk. Terus kenapa orang Memang Kristen begitu. membela orang Yahudi itu? Ya karena itu nenek moyang Tuhan mereka. Masa mereka nggak mau membela nenek moyang Tuhan mereka? Sedangkan ajaran mereka itu bertentangan. Iya, mereka itu cintanya bertepuk sebelah paha. Nenek moyang Tuhan mereka itu adalah orang Yahudi. Kan sudah saya jawab. Nenek moyang Tuhan mereka adalah orang Yahudi. Basicnya adalah karena nenek moyang Tuhan mereka gitu. Oke, terima kasih Uni Rifa. Siap, sama-sama. Jadi gitu teman-teman. Makasih Bang. Oke. Jadi teman-teman Kristen itu nggak boleh benci orang Yahudi guys. Itu nenek moyang Tuhan mereka.
Masa mereka mau benci kepada nenek moyang Tuhan mereka? Nanti mereka takut dong nanti dikutuk sama Tuhannya. Dan menurut teman-teman Kristen secara doktrinal, orang-orang Yahudi itu adalah umat pilihan Tuhan, walaupun Martin Luther mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah orang pilihan iblis, bukan lagi pilihan Tuhan. Makanya Sam Hamporah bukan, tapi teman-teman kita yang Kristen ini kan nggak ikut Martin Luther, mereka tuh ikut dirinya sendiri gitu. Teman-teman kita Kristen itu memang seperti itu, punya dogma dan doktrin gereja masing-masing. Mereka percaya. Sebenarnya aku khawatir kalau mereka tuh bukan membela orang Yahudi sebenarnya. Mereka emang benci sama orang Islam aja. Makanya mereka senang kalau ada orang yang beretnis apapun menghabisi nyawa orang Islam. Kalian lihat aja, mereka kan bersama dengan orang Hindu kalau misalnya orang Hindu menghabisi orang Islam. Kenapa seperti itu? Ya gimana ya, walaupun aku nggak bisa bilang secara general mereka tuh benci dengan agama Islam, tapi coba kalian perhatikan, kalau kita misalnya diskusi sama mereka, yang diserang secara brutal itu siapa? Nabi Muhammad bukan? Kalau kita pernah nggak nyerang Nabi Isa? Tidak. Kita pernah nggak nyerang Yesus? Tidak. Justru yang kita serang adalah pemikiran mereka, dan bahkan kita luruskan pemikiran mereka tentang penghujatannya kepada Yesus gitu. Tapi kalau mereka berani nggak untuk jujur dengan kita? Kemarin aku tanya sama pendeta Pak Martinelli, bukan aku sih, Bang Mesiah nanya, Bapak mendoakan siapa? Korban atau pelaku kejahatannya? Dia malah mau mendoakan Tuhannya. Jadi secara hati memang teman-teman kita Kristen itu sebenarnya bisa jadi khawatirnya aku itu bukan karena mereka memang membela orang Yahudi, tapi emang mereka punya kebencian terhadap agama Islam gitu. Apakah itu normal? Ya normal, karena memang dari dulu banyak pembenci dari kalangan mereka. Kepada sesama mereka sendiri aja mereka saling benci. Gimana coba mereka nggak benci sama kita? Gitu loh. Nabi-nabi terdahulu aja mereka percaya nggak ada moralnya. Nabi-nabi di kitab mereka aja mereka percaya nggak ada moral. Gitu. Muhammad itu tukang kentot kan? Iya kan? Kan ini contohnya nih. Ini kan aku udah bilang kan, aku membuktikan kepada kalian bahwa orang Kristen itu memang bersama iblis. Kenapa? Kalian pikir coba, dia kan ngaku anak Tuhan tuh. Kira-kira yang ngajarin dia ngomong kayak gitu siapa coba? Tuhan dia. Memang dia percaya Tuhannya itu seperti itu kelakuannya. Bagaimana mungkin mereka mengatakan mereka ajaran kasih? Mereka bukan ajaran kasih guys. Mereka itu adalah ajaran iblis. Mereka nggak kenal Nabi Muhammad tapi mereka benci. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang membenarkan inkuisisi. Asalkan beda sama mereka habisi. Itu karena mereka masih minoritas ya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi coba kalau mereka banyak, kalian akan dihabisi satu persatu. Dan itu terjadi dulu waktu di Kanada. Di Kanada, mereka orang-orang Eropa itu yang memiliki keyakinan ideologi Kristen itu ya, menggunakan doktrin inter caetera. Mereka datang kepada suku-suku Indian, lalu suku Indian memberi mereka makan. Apa yang terjadi? Mereka ambil tempat, mereka jarah tempat orang-orang suku Indian. Dan kalian tahu supremasi kulit putih itu berasal dari mana? Kitab suci mereka, dari kitab Kejadian tentang Kanaan yang dikutuk menjadi budak. Itu melegitimasi perbudakan. Dan kalian tahu tidak, kolonialisme itu dari pemikiran pendeta-pendeta mereka gitu loh. Dan kamu tahu yang tadi itu, si laki-laki tadi itu Tuhannya yang bicara dalam dirinya itu ya. Jadi kalau seandainya ada kata-kata kasar dan kotor, bahas-bahas kelamin, bahas-bahas hubungan badan, itu Tuhannya yang ngajarin gitu ya. Jadi itu adalah memang mereka, kalian lihat sendiri deh, kita nggak usah jauh-jauh. Ada nggak orang Islam yang berani kayak gitu naik-naik ke atas terus bilang Yesus itu tukang sodok keledai? Nggak ada. Dan aku nggak yakin itu orang Islam. Bisa jadi itu orang Islam yang nyamar. Coba kalian perhatikan. Mari kita lihat komal-komal diskusi. Mana yang paling banyak, penghujat dari Kristen atau penghujat dari Islam? Tentu penghujat dari Kristen. Nah inilah yang aku bilang, nggak mungkin ajaran mereka itu ajaran Tuhan. Tentu ajaran mereka ajaran iblis. Kenapa? Karena rata-rata dari mereka itu bicara dengan kebencian, bukan dengan ilmu pengetahuan kayak kita gitu. Kapan kau bahas atau belajar dengan agamamu? Mami Yuda, silakan bertanya Islam aja ya Mami Yuda. Kalau Mami Yuda tidak gini, Mami Yuda jangan ngatur-ngatur aku mau belajar apa, mau ngajarin Bible, mau ngajarin kitab orang Hindu. Mami Yuda tuh nggak ada kontribusi buat hidup aku. Jangan kayak penjajah Mami Yuda ya, masuk ke komal orang terus ngatur-ngatur orang lain seolah-olah kami harus mengikuti Mami Yuda. Mami Yuda tuh bukan siapa-siapa saya gitu loh. Dan Mami Yuda harus tahu dalam Undang-Undang Pasal 28E kita boleh kok menyampaikan opini kita dan kita boleh kok berdiskusi, it's okay, nggak masalah. Tapi Mami Yuda nggak bisa kan, karena Mami Yuda itu tidak alergi dengan kebenaran. Mami Yuda tuh nggak terima kalau kita membahas tentang Bible, karena dia tahu kalau kita bahas tentang Bible dia akan blunder gitu. Nih
Aku mau tanya nih, orang ini kan pakai bendera Israel nih. Aku boleh nanya nggak sama kamu, independen? Kamu tau nggak Yehuda itu? Shalom. Ya, shalom. Kamu tau nggak Yehuda itu punya keturunan sampai ke Tuhan kamu hasil dari perjinahannya dengan menantu? Suaramu kecil, Uni. Ya. Kekecilan. Mungkin kamu di situ terlalu ribut mungkin. Kamu tahu nggak kalau kan kamu pakai bendera Israel nih. Kamu tahu kan Yesus itu keturunan dari Yehuda. Dan kamu tahu nggak kalau nenek moyang Tuhan kamu itu menghasilkan keturunannya sampai ke Tuhanmu itu dengan cara berzina dengan menantu. Kamu tahu nggak itu? Saya nggak tahu. Oh, sayang sekali ya, lucu banget ya, nenek moyang Tuhan kamu Yehuda, Daud itu kan berzina. Kalau Daud berzina dengan rata-rata mereka berzina dengan istri orang sih. Daud berzina dengan Betseba. Yehuda berzina dengan menantunya. Baru keturunan-keturunannya lahir sampai ke Tuhan kamu. Pertanyaan aku, kenapa Tuhan kamu tidak menghabisi nyawa nenek moyangnya sendiri karena berzina, tapi justru membiarkan mereka hidup gitu? Apakah Tuhan kamu itu Tuhan yang sewenang-wenang gitu? Kalau nenek moyang dia nggak dihabisi, tapi kalau misalnya orang lain gitu yang berbuat dosa dihabisi nyawanya. Kamu berpikir nggak sih kayak gitu, brotherku? Anda ini enggak ada dulu pertanyaanku sebelum masuk di situ. Apa apa boleh. alasan Anda ngebahas agama Kristen? Apa tujuan Abang? Karena saya pendiskusi lintas agama. Bansos atau apa gimana? Apa tujuannya? Kalau pansos, mohon maaf, saya punya YouTube yang ada dua, yang satu subscribernya 139.000, yang satu lagi sekitar 6 ribuan. Jadi saya nggak butuh pansos. Yang kedua, orang yang pertama membahas agama di TikTok ini itu saya. Jadi saya nggak perlu pansos ya. Kalau kamu bilang saya panjat sosial, justru saya sudah terkenal. Saya sudah berdebat dengan pendeta-pendeta kamu di YouTube. Kamu kalau klik Uniriva di YouTube, kamu akan lihat wajah saya yang manis. Jadi sorry ya kalau pansos nggak butuh. Dan saya juga nggak butuh eksistensi. Yang kedua, kalau kamu tanya alasan saya kenapa ngebahas agama kamu, karena memang agama kamu bermasalah, harus dibahas, dan saya ingin membawa orang-orang Kristen itu ke arah yang lebih cerdas dan memiliki critical thinking. Dan ini pilihan, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, kalau kamu mau silahkan. Kenapa nggak kamu pakai, kalau memang kau menyampaikan kebenaran, kenapa nggak berdakwah? Kenapa harus ngurus agama orang lain? Bukan mengurus agama kamu, tapi mempolemikkan agama kamu yang memang bermasalah. Contohnya, yang membuat kerusakan peradaban di muka bumi kan dari agama kamu. Kan lagi nanya, saya menjawab. Kalau agama kami bermasalah, sedangkan agama terbesar di dunia ini Kristen. Terus, kalau saya nanya agama terbesar kami Kristen, bermasalah, nggak mungkin orang-orang memeluk agama Kristen kalau memang bermasalah. Oke, Kristen denom apa paling banyak? Gimana? Kristen denom apa yang paling banyak? Sabelian, Unitarian, Katolik, Protestan, Kristen lah, yang penting Ortodok. Kristen, Iya, Katolik yang mana itu Kristennya? sama. Kamu Kristen apa? Oh, Kristen sama Katolik sama. Kitabnya aja beda loh, Cuman Bang. beda pengajaran. Mereka sama-sama menyembah Lah, Tuhan Yesus. katanya sama. Jadi yang sama apanya? Tuhannya sama gitu. Intinya Tapi mereka pengajarannya beda. beda Tuh, sedikit. Tuhannya sama. Tuh kok beda sedikit apa sih, Bang? Iya. Katolik itu kitabnya Iya. 73, Bang. Protestan itu kitabnya 66. Doktrin infalibilitas kalian nggak punya. Doktrin Katolik itu apa memegang indulgensi kalian nggak Alkitab. punya. Percaya dengan Alkitab. Kamu tahu nggak? Iya, kitabnya beda jumlahnya. Kamu tahu tidak? Martin Luther itu Intinya, hadir karena mereka dia percaya membuat dengan 90. Alkitab. Sedangkan Iya, tapi agama-agama Alkitab lain yang nggak mana? percaya dengan Alkitab. Alkitab yang mana coba, brother? Alkitab yang Intinya mana mereka yang percaya dipercaya dengan sama Katolik? Alkitab yang kami Yang pegang mana? sekarang. Alkitab yang kami Kamu percaya percayai. Deuteronomi? Ya, yang Mereka kamu juga pegang berapa percayai. jumlahnya? Ya, berapa Intinya jumlahnya yang kamu percaya? Alkitab yang kami percayai. Alkitab mereka itu juga bahasa Arab, mempercayainya. Dek. Adek, dengar anak bunda. Alkitab itu bahasa Arab dari kata kataba, kumpulan buku. Alkitab itu sebenarnya nama kitab sucinya umat Islam. Kalian orang Kristen nggak tahu malu pakai bahasa Arab di kitab kalian. Padahal itu Bible. Kitab kalian itu bahasa Yunani. Alkitab itu dari kata-kata bahasa Arab, nama dari kitab sucinya umat Islam yang dirampok oleh orang Kristen lalu menjadikannya sebagai terjemahan dalam kata
Aku ketawa. Kitab kamu tuh bahasa Enggak, Yunani, Dekku. Kitab kamu tuh bahasa Yunani, Biblos namanya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi ketika kamu mengatakan bahwa kalian sama-sama percaya kepada Alkitab, ini lucu sekali, Dekku. Kalian itu punya perbedaan. Ortodok 81 kitab suci, Katolik punya 73 kitab suci, Protestan punya 66 kitab suci. Kitab yang mana? Kenapa kok berbeda sekali? Oke. Nah, ini yang saya tanyakan sama kamu, katanya sama. Kitabnya aja beda loh, Oke. adikku sayang. Berarti menurut Uni ini kitab agama Kristen dibilang apa? Bukan Alkitab, salah berarti ya? Bukan Bible. Karena bahasa Bible, Arab oke. itu diserap sama bahasanya. Jadi gini adikku yang sayang ya, Uni sayangnya, Uni nggak mau nyerang agama kamu, Uni cuma mau ngajak kamu diskusi sama Uni Iya. baik. Tadi Uni Oke. kan Uni kan tertarik lihat kamu pakai bendera Israel nih. Sebenarnya Uni membahas itu, tapi ya udahlah, kita bahas kitab suci aja, oke? Boleh. Boleh, gimana aja? Adikku ini sudah belajar belum secara teologi, karena Uni nggak mau nanti seolah-olah Uni mau merendahkan kamu. Uni nggak mau kayak gitu. Kalau adikku sudah belajar, misalkannya nih apa yang adikku ketahui tentang kekristenan, tentang kitab sucinya. Kalau adikku tidak tahu, biar Uni yang ngajarin. Karena Uni sudah belajar hampir 6 tahun Uni belajar tentang Bible dan Al-Quran. Adik mau tahu tentang apa? Epistemologis atau ontologis? Gimana aja? Mau bahas apa? Oke, mungkin gini pelan-pelan ya. Uni nggak mau ngajak kamu berantem. Kita berdua nggak saling kenal secara personal, jadi kita nggak punya ketegangan secara personal, oke? Mungkin kamu lihat Uni seolah-olah membahas agama kamu. Mungkin kamu tersakiti karena itu. Padahal kamu juga harus jujur dan adil. Uni membahas agama Kristen di sini bukan ingin menyerang kalian. Ini juga room counter untuk kalian orang Kristen yang juga suka membahas agama Islam di room kalian. Sebenarnya Uni pengen bertanya sama Uni tentang agama Islam, tapi karena kamu tadi bawa-bawa gambar bendera Israel ini, Uni cuma mau bertanya gitu loh. Tapi ya sudah, kita back to topic itu. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Oke, sekarang Masalah kita bahas dengan kitab suci. benderanya? Mungkin Uni belum. Oh iya, Uni mau bertanya begini. Menurut kamu orang Israel sekarang itu Tuhan bersama mereka? Tuhan saat bersama sekarang ini? mereka Mereka para 100%. kaum Jion Soalnya gitu. Israel itu tanah perjanjian, tanah berarti tanah perjanjian, tanah kudus. Ya, makanya saya berarti- menggunakan bendera Israel. Iya, oke. Oke, berarti ketika mereka menghabisi anak kecil itu Yesus yang bunuh ya? Yesus yang menghabisi anak kecil itu ya? Itu bukan masalah agama, itu masalah konflik mereka. Jangan bawa-bawa agama. Itu masalah antar Tapi mungkin katanya mereka. Tuhan bersama mereka. Iya, Tuhan bersama mereka. Itu antar antar. Ya udah, kalau tanah gitu ketika mereka Jangan menghabisi bawa-bawa anak kecil, agama, Tuhan jangan bersama bawa mereka. Tuhan di situ. Enggak, kita enggak bawa agama, adikku sayang. Jangan bawa Tuhan kan di adik yang situ. bilang tadi mereka. Loh, kan Uni bertanya tadi, makanya kan Uni bertanya. Oke, gini Uni. Apa? Gimana? Gini, Uni. Ya gimana adikku? Contohnya, Gimana dek? saya contohnya ya, saya membunuh manusia, berarti Tuhan yang menyuruh saya Coba membunuh. dek ganti dek kata membu enuh itu diganti dengan kata membunuh, contohnya. boleh? Oke, contohnya saya membunuh manusia. Berarti Tuhan yang menyuruh saya membunuh manusia, bukan kan? Karena kamu tidak disertai Tuhan. Tapi kalau kamu disertai Tuhan, adik sayang, dengar Uni dulu. Kalau kamu Gitu tidak disertai konsepnya. Tuhan, berarti itu kan makanya Uni tanya di awal tadi. Kalau kita bicara tentang kamu yang memilih untuk menghabisi nyawa orang lain, tapi kamu tidak disertai Tuhan pada waktu itu, maka kamu menghabisi nyawa orang karena pilihanmu sendiri, adikku sayang. Tapi kalau kamu sudah bilang mereka kaum Yehuda itu Tuhan bersama mereka pada saat sekarang ini sampai kapanpun, maka Betul. apapun yang mereka lakukan itu adalah atas apa yang dilakukan Tuhan, karena Tuhan bersama Enggak. mereka, Tuhan dalam diri mereka, adikku. Enggak salah. Itu enggak Terus perintah gimana? Tuhan. Enggak mungkin Tuhan memerintahkan untuk Bukan perintah sayang, dek. Bukan perintah, adekku. Kan Tuhan, tunggu. Kamu bilang bukan Tuhan yang suruh. Bukankah tanah itu Tuhan yang kasih? Iya. Berarti kan Tuhan yang suruh mereka untuk ambil tanah itu. Kan Tuhan tahu ada manusia lain di situ. Iya. Tapi Tuhan enggak Ya memerintahkan sudah, berarti Tuhan enggak tapi kan Tuhan memerintahkan perintahkan membunuh. ambil kan? Dengan inisiatif Bagaimana cara mereka mengambilnya tanpa dihabisi? Nah, Gimana? apa Tuhan kamu nggak tahu?
apakah Tuhan kamu tidak tahu ketika tanah itu mau diambil ada yang harus dihabisi nyawanya gitu? Apakah Tuhan Inilah. kamu nggak tahu tentang hal itu? Inilah kalau Nih kalau Uni jadi Tuhan nih, Dek, bentar Dek. Kalau Uni jadi Tuhan nih, Dek, ya. peperangan antar Israel dan Palestina bawa-bawa Tuhan dan agama jadi Jangan, kacau. Dek, jangan sebutkan nama dua itu ya. Kita nanti di blender nanti. oke. Matematik ya, Dek. PL Oke. sama SL aja ya. IL aja, Oke. IL Israel gitu, Palestine gitu ya. Oke. Tadi kan Uni bertanya sama, coba adindaku ini Uni tahu kamu anak pintar. Uni yakin kamu punya akal. Uni cuma bertanya kan di awal begini, adindaku yang Uni sayangi, karena kamu pakai bendera ini, kamu mensupport banget ya. Kamu bilang Mensupport iya. sekali. Terus makanya berarti kamu mensupport apa yang mereka lakukan, bukan adekku? Saya nggak mensupport mereka yang lakukan, tapi tanah mereka. Terus kamu bendera support mereka apanya itu, sayang? Tanah Oh, mereka. benderanya aja yang kamu suka. Bendera tanah mereka. Oh, tanah. Karena itu tanah Oh, tanah perjanjian. mereka aja. Iya. Mm-mm. Saya Kenapa nggak waktu membela Yesus apa di yang dunia mereka tiga? lakukan. Oke, adekku. Saya nggak membenarkan. Waktu Yesus ada di Oke, adekku. Waktu Nah. Yesus ada di Yerusalem selama 33 tahun. Kenapa waktu itu Yesus nggak kasih tanah itu kepada orang Yahudi dengan cara dimenangkan mereka dari penjajahan Romawi gitu? Kan mau dikasih sama mereka. Kenapa waktu itu Yesus nggak bantuin gitu loh? Kenapa harus diambil dulu sama Romawi, diambil dulu sama Islam selama 300 tahun, kemudian dirampas lagi sama perang salib, baru kemudian direbutkan. Yesus sudah hadir loh 33 tahun. Kenapa ya Yesus nggak bantu?